Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas memodifikasi sketch keyboard instrumen. Saya akan menjelaskan memodifikasi sketch, kemudian mengirim data waktu tersebut ke serial monitor menggunakan fungsi serial print, kemudian jelaskan listing program, serta analisa dan kesimpulan. Selamat menyaksikan. Nah, cara mengirim data waktu menggunakan serial print, dan kemudian kita akan meletakkannya itu di void setup, di mana void setup ini sebagai perintahnya menggunakan serial begin 9600. Ya, kita tulis dulu. Kemudian di sini fungsinya serial begin untuk apa? Nah, di situ setup serial begin itu sebagai perintah berupa dalam bentuk setup, kemudian untuk komunikasi serial tidak akan aktif, sehingga data yang dikirimkan melalui serial itu fungsinya itu untuk mengatur komunikasi serial antara mikrokontroler Arduino dan perangkat komputer yang terhubung ke Arduino melalui port serial. Jadi perlu diingat, tanpa perintah serial begin 9600 ini, maka komunikasi serial tidak akan aktif, sehingga data yang dikirimkan melalui serial print dan serial print ln tidak akan ditampilkan di serial monitor. Nah, jadi pastikan kita harus menambahkan perintah serial begin 9600 ini pada bagian setup ya, dalam program. Nah, kemudian kita akan meletakkan ini serial print dan print n pada bagian void loop. Jadi di sini kita akan mulai melisting program. Baiklah, yang pertama itu ada const in switch pin 8. Itu dideklarasikan sebagai pin input untuk membaca status dari sebuah switch pada pin 8. Nah, jadi switch pin ini gunanya juga untuk menyimpan nomor pin untuk switch yang digunakan sebagai input, seperti itu ya. Jadi kita tulis aja komennya di samping. Jika ingin menulis komen itu kita harus memberi tanda garis miring ya teman-teman. Seperti yang saya tulis ini, saya menggunakan garis miring dua kali. Kemudian di sini terdapat using long previous time, di mana itu dideklarasikan sebagai variabel untuk menyimpan waktu sebelumnya dalam milidetik, yang untuk mengontrol interval waktu gitu. Nah, di sini juga ada in switch state sama dengan 0. Itu sebagai integer yang akan digunakan untuk menyimpan status saat ini dari switch ya. Jadi intinya dia menyimpan status terakhir high ataupun low dari switch. Dan di sini juga terdapat prev switch state. Itu dia menyimpan status sebelumnya dari switch. Kemudian di sini ada in LED sama dengan 2. Itu dia dideklarasikan untuk nomor LED yang akan dinyalakan, yaitu pada pin 2 gitu. Kemudian di sini juga ada long interval, di mana di situ digunakan untuk sebagai variabel yang akan mengatur waktu dalam milidetik untuk menghidupkan si LED-nya. Di sini terdapat program yang menyatakan di sini for buka kurung in x sama dengan 2.2 x lebih besar dari 8, lebih kecil dari 8, x tambah, yang berarti pada pin 2 sampai pin 7 itu diatur sebagai output menggunakan loop for, dan pin switch itu sebagai input. Kita tahunya itu dari pin mode switch pin input. Di situ terdapat programnya bertuliskan seperti itu ya.
Nah, dia mengartikan bahwa pin 2 dan pin 7, pin 2 sampai pin 7 itu diatur sebagai outputnya, ya, menggunakan loop for. Nah, di sini juga terdapat yang namanya serial begins 9600, ya. Itu untuk mengawali komunikasi serial dengan rate-nya itu 9600. Nah, di sini juga terdapat using long current time, di mana di situ dideklarasikan sebagai waktu saat ini yang diambil dalam milidetik menggunakan fungsi using long, kemudian disimpan dalam variabel si current time. Di sini juga terdapat if current time previous time lebih interval, yang artinya jika selisih antara waktu saat ini dan sebelumnya itu melebihi si interval, maka LED akan hidup secara bergantian. Nah, statusnya itu menjadi high. Nah, di sini juga terdapat switch state sama dengan digital read switch pin, di mana di situ digunakan sebagai status switch, dibaca menggunakan fungsi digital read dan kemudian disimpan dalam variabel switch state. Nah, di sini juga ada fungsi if, ya, switch state sama dengan previous switch state. Itu berarti jika status switch berbeda dari sebelumnya, maka LED akan mati atau low. Itu terdapat pada digital write yang buka kurung low. Nah, kemudian LED juga akan di reset kembali, dan waktu sebelumnya itu previous time juga akan menjadi waktu saat ini, yaitu current time. Nah, kemudian di sini terdapat serial print-nya tadi, ya. Itu digunakan untuk mengirimkan serial data waktu dalam bentuk milidetik, karena di situ ada tulisannya milis. Oke. Di sini ada delay yang berfungsi sebagai jeda waktu selama 100 milidetik. Oke. Perlu diingat bahwa beberapa variabel yang sering muncul itu switch pin, yaitu untuk menyimpan nomor pada pin switch yang digunakan sebagai input. Kemudian ada previous time, itu menyimpan waktu sebelumnya dalam bentuk milidetik untuk mengontrol si interval waktu. Kemudian ada switch state, itu menyimpan status terakhir, yaitu high ataupun low dari switch. Sedangkan preview switch state itu untuk menyimpan status sebelumnya dari switch. Baiklah, sekian dulu dari listing program saya. Kemudian kita akan mulai mengupload program untuk dipraktikkan. Kita akan menguploadnya. Kemudian pada long interval 1000, ya, ini. Dan kita lihat hasilnya. Nah, dan ini hasil dari itu. Kita lihat perbedaannya nanti setelah kita naikkan. Kemudian kita tekan tombolnya dan dia mereset, kemudian hidup kembali. Oke, ini pada interval longnya 1000, oke.
Kemudian di sini kita merubah si long intervalnya ini menjadi 5000. Maka akan kita lihat perbandingan yang tadi 1000 dengan si 5000 ini. Nah, kemudian kita akan melihatnya di sini dia hidupnya lama ya. Ini belum saya tekan tombolnya. Nah, baru hidup. Ternyata perbedaannya itu yang 1000 tadi dengan yang 5000 ini, 5000 lebih lambat dibandingkan si yang long intervalnya 1000. Nah, jadi intinya semakin besar si long intervalnya, nilainya itu semakin besar, maka dia akan semakin lambat. Sebaliknya, jika long intervalnya itu kecil, semakin kecil, maka si LED-nya itu akan semakin cepat. Baiklah, saya akan menuliskan untuk analisa dan kesimpulannya. Dapat kita analisa di sini bahwa kode program itu menggunakan pin 2 sampai pin 7 sebagai output untuk mengendalikan si LED dan pin 8 ini sebagai input untuk membaca status switch. Nah, yang kedua ini kita dapat melihat bahwa tadi itu kode programnya menggunakan variabel previous time untuk menghitung interval waktu, lalu menghidupkan si LED secara bergantian setiap 10 detik. Kemudian juga di dalam kode program itu menggunakan variabel switch state dan per switch state untuk membaca status switch saat ini dan status switchnya sebelumnya, yang dimana digunakan untuk mendeteksi perubahan status switch. Kemudian jika terjadi perubahan pada status switch, maka kode dalam blok if switch states dan previous states akan dieksekusi untuk mengatur ulang si LED dan waktu sebelumnya atau previous time agar memulai lagi dari awal. Itu untuk mereset kembali. Dan keduanya, namun dalam kode program itu jika tidak ada perintah serial printnya untuk mengirimkan data waktu ke serial monitor, maka tidak akan ada output yang ditampilkan pada serial monitor. Jadi kesimpulannya itu ialah pada kode program tersebut dia mengendalikan si LED dengan interval waktu tertentu dan membaca status switch untuk mengatur ulang si LED dan si per switch state-nya itu. Nah, ditampilkan di situ jika tidak ada serial printnya, perintah serial printnya, maka tidak akan ada output yang akan ditampilkan pada serial monitor. Karena apa? Karena tidak ada perintah serial printnya untuk mengirimkan data ke serial monitor. Juga perbedaannya itu ketika long intervalnya pada posisi 1000, dia menghidupkan LED-nya tuh lebih cepat ketimbang yang di interval range-nya itu 5000, lebih lambat kalau yang 5000. Baiklah, sekian tugas microcontroller tugas 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.